Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan studi kita kristalisasi masih di kitab Nabi Yeskil. Ini sudah tema yang ke-19 dan kita akan angkatkan tema dari pasal 24. Ini suatu tema yang menurut saya sangat penting juga karena di sini tema di mana vonis ya terhadap kejatuhan Yerusalem, penghancuran bait suci itu dijalankan. Tapi ceritanya ini berbentuk perumpamaan. Kalau dikatakan di sini dikatakan di sini ucapkan ayat 3, pasal 24 ayat 3, ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak. Jadi Israel atau secara khusus kota Yerusalem yang kita tahu dipimpin oleh raja terakhir, kerajaan Yehuda itu adalah Raja Sedekia. Dia memerintah hanya 11 tahun dan ini datangnya Raja Babel ini yang ketiga ya, serangan itu, kehancuran itu sudah dari mulai zaman Yoyakin atau sebelumnya Yoyakim sudah dua, yang pertama, yang kedua Yoyakin yang hanya 3 bulan itu juga dibuang. Nabi Yeskil termasuk dia dibuang ke Babel di zaman Raja Yoyakin yang hanya 3 bulan. Kemudian Sedekia yang memerintah 11 tahun. Ini di tahun ke-9. Jadi Sedekia di kerajaan atau Yerusalem itu dikepung oleh Raja Babel selama hampir 2 tahun atau 1,5 tahun kurang lebih ya. Kalau di tahun ke-9, tahun ke-11-nya itu runtuh ya ketika terjadi kelaparan sudah di kota Yerusalem itu. Dan orang menghancurkan tembok, membelah supaya bisa keluar. Sedekia juga coba kabur ya dengan para pembesar Yehuda itu, tapi ditangkap oleh Raja Babel dan divonislah si Raja Sedekia ini dengan cara dia disuruh melihat dulu anak-anaknya disembelih oleh Raja Babel. Pemuka Yehuda juga ada beberapa sana disembelih juga. Setelah itu mata Sedekia dibutakan dan Sedekia dibuang ke Babel. Ini penghakiman mengerikan juga ya. Walaupun kita tahu nanti penghakiman ini tujuannya bukan penghukuman dalam arti hanya vonis hukuman itu, karena penghakiman itu maknanya dalam Yesaya 26 ayat 9 sudah bisa lihat di situ bahwa apabila Tuhan menghakimi bumi, maka bumi akan belajar kebenaran. Coba dulu kita lihat dulu sebentar, barangkali perlu juga ya. Kita lihat Yesaya 26, karena banyak orang hanya berpikir penghakiman itu hanya penghukuman. Jadi apa yang ditabur orang tuanya hanya itu aja. Tidak ya, penghakiman Tuhan itu bersifat mengoreksi juga, memulihkan ya. Perhatikan ya, saya bacakan dulu Yesaya 26 ayat yang ke-9 bagian B-nya itu aja. Sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Jadi tujuan penghakiman selain memang penghukuman dalam arti apa yang ditabur orang itu yang dituainya, tapi juga itu koreksi, pemulihan ya, supaya belajar kebenaran. Jadi Yehuda, kerajaan Yehuda ini dihakimi walaupun sangat berat penghakiman itu, ya runtuh semuanya ya. Ini di tahun 586 sebelum Masehi, kita tahu itu bait sucinya hancur. Demikian temboknya juga dihancurin oleh Raja Babel Nebukadnezar itu. Kemudian rumah-rumah istana juga hancur, rumah-rumah pembesar juga hancur. Jadi kota itu seperti reruntuhan. Bukan seperti reruntuhan ya, memang sudah reruntuhan lah ya. Nah, jadi di sini vonis ini kita kembali kepada tema kita. Disimbolkan suatu perumpamaan ya, disimbolkan ini di tahun ke-9 sudah sampaikan itu ya, simbol kehancuran ini, vonis ini dengan suatu perumpamaan seperti dikatakan kuali berkarat. Kuali ya, ada kuali berkarat, dia kualinya ya. Nah, kuali berkarat ini simbol, saudara nanti bisa baca itu semua. Ayatnya ini hanya ada 2 simbol ya. Nanti kita lihat juga yang simbol yang berikut itu kematian Yeskil. Sampai 27 ayat ini ceritanya. Jadi ada kuali berkarat ya. Dan Tuhan suruh isi di air.
isi potongan-potongan daging yang bagus itu artinya penduduknya. Penduduk Yerusalem itu yang disimbolkan oleh potongan-potongan daging yang bagus. Kota Yerusalemnya kuali berkarat, ya. Suruh kasih api, ya. Sebenarnya tujuannya api ini sebenarnya untuk membersihkan karatnya, tapi ternyata nanti kita lihat karatnya nggak hilang-hilang. Jadi dikatakan di sini karena dibilang di sini celakalah kota ayat 6, celakalah kota yang penuh hutang darah. Kuali yang berkarat ini yang dimaksud kota Yerusalem itu. Nah, kemudian karena dia udah dikasih api, dia matang itu daging-dagingnya itulah orang-orang penduduknya. Suruh keluarkan potong demi potong dari dalamnya tanpa memilih-milih. Artinya orang yang dibuang itu nanti yang akan terkena penghakiman itu nggak dipilih-pilih siapa aja, padahal udah kotanya semuanya udah kaum pemberontak dibilang, ya. Jadi ya syukur aja orang yang tertinggal nanti, ya. Tapi bukan berarti yang tertinggal nggak kena penghakiman juga, ya, kena juga. Cuman artinya yang dikeluarin dibuang ke Babel itu yang nggak usah dipilih-pilih lagi, udah angkat aja lah yang mana. Kemudian dikatakan lagi, dicobalah kota Yerusalem ini untuk dibersihkan dari karatnya, ya. Ayat 9, celakalah kota yang penuh hutang darah. Ini juga karatnya itu, jadi dibuang dulu semua airnya, udah kosong, tinggallah kuali yang berkarat dengan api, dengan maksud supaya ayat 12 saya baca, ya. Aku bersusah payah dengan sia-sia sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya biar dalam api. Ya sebenarnya sudah dibakar itu. Kalau orang membersihkan karat itu dengan api, ya, dibakar itu sampai panas meleleh itu. Kalau tukang besi, tukang apa, kita tahu itu bagaimana caranya memisahkan antara karat itu dengan yang sebenarnya, kualinya, ya. Tapi ini udah dipanasin juga, ya tetap aja. Ayat 13 dibilang ini dikatakan, aku ingin mentahirkan engkau, kata Tuhan, tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu. Maka engkau tidak akan ditahirkan lagi sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Jadi penghakiman itu mengerikan juga, walaupun memang koreksi maksudnya, tapi bukan berarti nggak ada murka Tuhan di situ. Ada murka Tuhan, karena ini juga kebetulan kasusnya kota Yerusalem ini karatnya nggak hilang-hilang, gitu, ya. Jadi datanglah murka Tuhan itu dikatakan di sini ayat 14, aku tidak merasa sayang, dikatakan di sini, ya. Juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Ini umat Tuhan, ya. Jadi saudaraku, jangan saudara pikir umat Tuhan berarti ya udahlah aman-aman aja. Dalam kekristenan kan sering omongannya begini. Nanti kita lihat dalam kekristenan yang udah jatuh ini. Pokoknya Tuhan Yesus datang itu untuk angkut orang ke surga, ke sana, dilempar ke sana, suruh nyanyi selama-lamanya di sana dan sebagainya. Ini dusta dalam dunia kekristenan, bohong, bukan begitu. Tuhan Yesus datang mau menegakkan kerajaannya dan menghakimi, terutama umatnya dulu yang dihakimi. Nanti kita lihat dah ayat-ayatnya. Tapi ini dulu lah, ya. Ini artinya gini, Yerusalem itu sebenarnya simbol juga dari gereja atau Israel, ya, umat Tuhan, ya. Nah, jadi ini kasusnya ini mengerikan sekali. Penghakiman di tahun 586, ya. Itu di mana runtuhlah kerajaan Yehuda itu. Nah, sekarang kita melihat lagi ada kota itu, ya, kota Yerusalem. Itu cerita sebentar, 586 sebelum Masehi ini Yerusalem hancur. Kemudian memang ada pemulihan sebentar oleh karena Zerubabel dan Gernya, Nehemia, ya, ada Esra dipulihkan. Tapi kemudian kita tahu di tahun 70 Masehi itu karena Yesus sudah nubuatkan, ya, Yerusalem akan dikepung lagi oleh tentara Roma itu pada waktu itu tahun 70 Masehi itu Jenderal Titus. Saya sempat baca bukunya itu, Josephus itu sejarawan Yahudi, dia menceritakan itu bagaimana Yerusalem dikepung, ya, oleh tentara Roma. Wah, itu sudah mengerikan sekali, ya. Belasan orang Yahudi dipaku di kayu salib, di pohon dipaku begitu. Udah gitu perempuan-perempuan yang diperkosa, yang hamil dibelah perutnya. Wah, itu mengerikan sekali penghakiman itu. Dan Israel dibuang selama hampir 2000 tahun. Baru tahun 1948 oleh bantuan Inggris Israel bisa membangun lagi negaranya, ya.
sampai sekarang. Tapi sampai sekarang juga belum terima Yesus juga sebagai Mesias ya. Jadi memang penghakiman terhadap Yerusalem ini memang seperti dibilang di sini karatnya nggak hilang-hilang. Tak kenapa ya. Tapi akhirnya, pada akhirnya sesuai surat Paulus bilang di surat Roma, pada akhirnya seluruh Israel akan diselamatkan juga ya. Tapi karena tujuan disiplin yang aja, tujuan penghakiman itu untuk pemulihan sisi yang lain. Ada dua sisi ya penghakiman, ingat. Pertama itu hajaran, memang artinya apa yang ditabur itu yang dituai. Tuhan akan menghakimi umatnya atas dasar perbuatannya. Kemudian yang kedua, penghakiman itu maksudnya adalah pemulihan ya, supaya mengenal kebenaran. Dan memang Israel begitu. Walaupun ribuan tahun ya, 2000 tahun, ini nggak tahu nih sampai sekarang Israel belum terima Mesias ya, masih panjang lagi nanti. Kita nggak tahu ceritanya berapa lama lagi. Baru nanti ada bahkan zaman ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, orang bilangnya itu menegakkan kerajaannya di bumi. Disitulah penghakiman atas gereja dulu ya. Israel nanti ada lagi ceritanya. Ini kita lihat dulu di sinilah. Kita fokuskan dulu ini ya. Jadi ini cerita yang pertama ya, cerita ini. Yang kedua, ceritanya ini simbol melalui tindakan simbolik dari Nabi Yeskilnya. Dia punya istri, dia dikatakan di sini, aku akan ambil itu. Istri meninggal aja secara mendadak begitu ya. Nah, tapi katanya kamu jangan melakukan ritual perkabungan seperti yang biasa bagi orang Israel ya. Kalau saudara lihat dalam Yesaya 22, ada Mika 37, ada Imamat 13:45. Di situ dijelaskan ritual perkabungan. Itu orang pakai kepalanya ditutup, dia pakai kain kabung, pakai kasut dan sebagainya. Itu ada di sini, ayat ini nggak usah kita baca lah. Pendeknya Tuhan melarang ya, Nabi Yeskil, aku akan ambil istrimu, tapi jangan mengadakan ritual perkabungan. Orang Israel kan tanya setelah Yeskil ya, dia bernubuat kemudian istri mati, dia tanya, Yeskil hanya mengeluh, boleh mengeluh pelan-pelan aja katanya ya, jangan melakukan ritual. Kemudian orang Israel kan tanya, ya apa maksudnya ini? Nah terus Tuhan bilang, ayat yang ke-21 inilah apanya. Fodis Tuhan itu, aku akan menajiskan tempat kudusku, artinya bait suci itu ya, yang akan dihancurkan oleh Raja Babel itu. Bait suci itu adalah kekuasaanmu. Kekuasaan itu keluarga kerajaan Yehuda itu, khususnya barangkali imam-imamnya, nabi-nabinya apa semua. Tapi palsu ini semua, yang ngeberes semua ini ya. Tapi mereka bangga ya, tentu kekuasaan mereka di situ. Kemudian ini dikatakan kekuasaanmu yang kau banggakan. Kemudian yang kedua, kenikmatan bagi matamu. Karena bait suci itu bagi imam-imam palsu lah, katakanlah nabi-nabi palsu, itu kenikmatan karena ada keuntungan. Karena di situ kalau saudara lihat dalam bait suci di Yerusalem di zaman Yesus itu, waktu itu Sanhedrin yang berkuasa di situ, Kayafas dengan 70 anggotanya, itu kebanggaan mereka. Apalagi waktu itu bait sucinya sudah dipugar oleh Herodes 46 tahun, bagus sekali ya. Mereka dagang cari untung di situ ya. Dan Yesus datang ya menghancurkan itu kebanggaan orang, khususnya kebanggaan Sanhedrin itu, bait sucinya itu ya. Bangga sekali mereka, dan itu nikmat sekali ya, karena cari untung dari situ, dari pelayanan di bait suci itu. Kaya-kaya banyak anggota yang 70 ini, banyak orang-orang kayak Yusuf Arimatea, Gamaliel, orang yang dihormati ya, Nikodemus dihormati orang banyak karena pengetahuannya apa, ada kekayaannya apa semuanya. Pendeknya mereka banggalah dengan bait sucinya itu ya. Tapi di sini Tuhan bilang, aku akan menajiskan tempat kudusku. Itu artinya menghancurkan bait suci itu. Kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu. Ya, tapi ayat 22 dia bilang, kamu akan melakukan seperti yang kulakukan. Artinya engkau tidak usah lagi lah bikin-bikin ritual perkabungan. Ya, karena emang nggak ada gunanya juga kamu mau ikut-ikutin lagi ritual itu, udah nggak ada gunanya lah. Udah, kalau mengeluh ya mengeluh aja. Tapi nggak usah lagi lah mentaati aturan-aturan ritual begini sebagainya, udah nggak ada gunanya lagi, karena murka Tuhan ini artinya penghakiman sudah demikian mengerikan lah ya.
Oke lah, kurang lebih ceritanya seperti ini. Kita coba dulu sekarang aplikasikan. Ini kan cerita ya. Ini cerita di tahun 586 ya, atau 588 lah itu. Sebelum Yerusalem dihancurkan ya. Tapi apa maknanya bagi kita sekarang? Jadi saya bilang ya, kita harus, kalau belajar kitab suci itu Alkitab, kita lihat dulu konteks sejarahnya, kita lihat konteks dekat, konteks jauh, kita lihat dulu seluruhnya inilah. Kita jangan asal comot ayat dan terapkan dengan sembarangan ya. Ini lihat juga konteksnya, konteks perjanjian juga dilihat. Ini dalam konteks perjanjian lama toh ya, umat Tuhan itu. Jadi kita lihat dulu itu. Setelah kita udah cukup memahami itu prinsipnya, barulah diterapkan ke dalam konteks kita saat ini di sini. Kita sebagai umat Tuhan, atau secara umum dunia kekristenan lah, itu kan umat Tuhan ya. Tapi bagaimana umat Tuhan ini? Nah, banyak orang kan pikir, kalau gitu nanti Tuhan Yesus datang sebentar kita akan diangkut semua ke surga. Ada juga ajaran rapture, pengangkatan, diangkat ke sana. Ini enggak gitu, saudaraku. Yesus datang menegakkan kerajaannya di muka bumi dan untuk penghakiman juga. Jadi ini sisi penghakiman ini yang seringkali dunia kekristenan kayak diumpetin gitu. Pokoknya yang diceritakan kedatangan Yesus itu mau ngangkat kita gitu ya, mau bawa kita ke surga sana, nggak tahu di mana tempatnya. Bukan itu ya. Yesus itu datang menegakkan kerajaannya di muka bumi ini. Dan dia datang untuk menghakimi. Nah, coba dulu kita lihat. Kenapa kok umat Tuhan dihakimi? Kalau dalam kasus Israel di sini memang dibilang ya, karena mereka penyembahan berhala, mengadakan bangsa-bangsa, juga penuh hutang darah, menindas secara apa orang-orang miskin lah, janda, anak yatim piatu, apa semua orang-orang yang asing juga tindas begitu ya. Nah, mari kita melihat dulu dunia kekristenan sekarang. Kita kan aplikasikan ya. Kita prinsipnya katanya begini ya, kita ambil dulu prinsipnya ya, bahwa yang kita dapat dari pelajaran dari pasal 24 ini, bahwa penghakiman itu vonis datang. Kenapa? Kalau kita tahu umat Tuhan Israel, kerajaan Yehuda, banyak penindasan, penyembahan berhala, dan dibilang utang darah ya, atau mengandalkan bangsa-bangsa lain juga. Ya. Oke, sekarang kita lihat penghakiman, dan kita tahu penghakiman itu tujuannya untuk bukan hanya penghukuman, apa yang kita berikan itu, tapi juga pemulihan. Kita lihat sekarang dunia kekristenan. Rupanya apa yang terjadi? Banyak orang kan masalahnya nggak lihat. Dunia kekristenan kita fine-fine aja. Karena kenapa? Banyak nabi palsunya, guru palsunya banyak yang bicara selalu damai sejahtera. Gitu di Israel juga begitu. Ya, nggak apa-apa kok, damai sejahtera. Kita ini Tuhan berkati gini. Ya, nggak dikasih tahu kondisi yang sebenarnya. Tapi kalau nabi yang sejati ya kayak Yeskil ini dikasih tahu, kamu tuh dalam kondisi yang nggak beres dengan di hadapan Tuhan. Ini penghakiman mau datang, ya. Bahkan di dalam nanti kalau kita lihat ada penjaga, Yeskil ditetapkan menjadi penjaga Israel. Kalau kau dapat firman sampaikan, orang jahat kau akan mati kalau nggak bertobat. Ya kalau engkau nggak nyampaikan, itu orang yang jahat itu mati, tapi darahnya akan kutuntut daripadamu. Jadi nabi asli itu ya, guru-guru asli itu dia akan bicara apa adanya. Nah kita lihatlah dalam kekristenan apa adanya lah ya. Sebenarnya apa yang terjadi dalam kekristenan ini ya, yaitu bahwa gereja sudah tahu, kalau kita baca ya Kisah Para Rasul 20 itu Kisah Para Rasul, satu kitab itulah dibaca satu kali aja gitu ya. Orang udah akan lihat ini gereja yang mula-mula tuh beda dengan dunia kekristenan yang sekarang itu. Gereja mula-mulanya kalau sudah baca sekali aja itu kelihatan banyak sekali ungkapan Roh Kudus itu. Murid-murid ngikutin Roh Kudus, dengar suara Roh, mendengar bisikan Roh, dipimpin Roh. Roh Kudus melarang, ya Paulus pun dilarang itu. Pokoknya Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus begitu. Penuh Roh Kudus, ya. Jadi kelihatan bahwa gereja mula-mula itu kepemimpinannya Roh Kudus, otoritasnya Roh Kudus, ya. Nah kalau yang sekarang, lihat Kisah Para Rasul 20, itu dibilang nggak usah kita baca-baca lagi lah ayatnya ya, karena nanti waktu kita terlalu habis.
Kalau yang itu Kisah Rasul 20 ayat 30 sudah bisa lihat di situ. Dari antara kalian, Paulus bilang sama para penatua di Efesus, tapi ngomongnya di Miletus. Dari antara kalian ada ajaran-ajaran palsu, kalian sampaikan ajaran palsu kepada murid-murid Tuhan yang tadinya murid-murid Tuhan ikut Roh Kudus, sekarang murid-murid Tuhan itu ikut engkau. Karena para pemimpin itu tentu dia memiliki kekuatan untuk menarik orang kepada dirinya. Karena Tuhanlah yang memberikan karunia itu sebenarnya, Rasul Nabi pengajar. Para pemimpin ini punya kekuatan untuk narik murid kepada dirinya. Hanya di zaman gereja mula-mula mereka menjadi hamba. Enggak ada di Petrus, Paulus, Rasul Yohanes enggak narik uang. Enggak narik murid-murid. Ya. Apalagi narik uangnya. Dengan ajaran persepuluhan itu enggak ada di zaman itu. Pak Petrus, Paulus, Rasul Yohanes enggak pernah ngomong setengah kali pun. Ngomong soal persepuluhan lah, buah sulung lah, janji iman lah, narik duit dari murid-murid itu enggak ada. Gereja mula-mula dia memang ngumpulin duit, tapi karena digerakkan Roh Kudus lah yang ngumpulin, dan itu juga bukan di tangan rasul-rasul. Itu disuruh 7 diaken itu atau 7 pemimpin lah. Yang suruh atur lah supaya, dan uangnya bukan untuk murid, bukan untuk rasul-rasul begitu, bukan kayak model gereja denominasi yang sekarang itu. Ya, ada gembala sidangnya tuh, ada semuanya itu, strukturnya tuh, hierarkinya tuh. Nah, nanti uang didatang kumpul sini. Memang katanya uangnya untuk diakonia tuh. Enggak, banyak kan juga untuk bisa bangun gedung sampai ada yang bisa narik ratusan miliar, bisa bikin gedung besar-besar apa semua. Dulu di gereja mula-mula enggak ada gedung, enggak ada. 200 tahun pertama tidak ada pemimpin yang bangun gedung. Karena buat apa? Enggak guna. Tapi dalam 200 tahun itu hampir dunia dikenal pada zaman itu ditaklukkan oleh Injil. Tanpa gedung. Nggak ada, karena memang gedung itu gunanya untuk para pemimpin. Bukan untuk gereja secara umum, nggak ada. Untuk para pemimpin. Bisa ngumpulin orang, narik orang. Kalau gedungnya lebih bagus ya tentu lebih bagus. Narik orangnya ya, lebih banyak orang yang bisa ditarik ya. Sebenarnya kalau di Korea itu dulu ya, udah meninggal orang yang sekarang. Itu 600.000 orang ditarik oleh kepemimpinannya, emang hebat. Walaupun ujung-ujungnya kasus dia dengan anaknya ya. Ada juga yang di Surabaya ada begitu juga kasus ya. Karena emang nggak ada di situ perintah untuk menarik. Nah itu memang pelanggaran kok. Dengan ajaran palsu ya, William Nicolaus sudah jelasin ini berkali-kali. Para pemimpin tarik murid-murid kepada dirinya. Kalau di Efesus pasal 4, Rasul, Nabi, penginjil, pengajar itu hanya memperlengkapi aja. Nggak boleh narik uangnya. Apalagi narik duitnya itu haram banget. Kalau dikasih itu kayak Paulus, bisa saja. Sekali-sekali gereja Filipi ngasih dia. Paulus bilang, puji Tuhan engkau mau mendukung pekerjaanku. Tapi kalau enggak ya udah. Harus beriman, atau seperti Nabi Elia. Dari janda Syafat lah, atau dari burung gagak lah, atau kayak Paulus bekerja. Bukan berarti para pemimpin nggak boleh nerima uang, bukan. Tapi dia nggak pernah narik uang, nggak pernah. Itu kalau dikasih ya puji Tuhan. Kalau nggak ya udah kerja sendiri, beriman kepada Tuhan. Orang Tuhan kok yang suruh. Para pemimpin yang sejati di dalam gereja mula-mula di 2 cirinya, tidak narik orang, tidak juga tarik uang. Itu haram itu perbuatan ini. Mau itu makanya ajaran persepuluhan, buah sulung itu, ini nariknya gila-gilaan. Kalau buah sulung katanya seluruh gajimu bulan Januari tarik sini, setor ke sini, ke organisasi saya ini sini, supaya kau muliakan dulu Tuhan dengan apa, dengan hartamu katanya. Wah macam-macam itu, haram itu semua. Ya. Nanti di hari penghakiman, makanya sekarang ini Tuhan belum terus terang. Coba dulu kita masuk sebentar dulu di pasal 7 di Matius 7 ini ya. Ada saatnya Tuhan Yesus terus terang dia. Nih Matius 7 nih. Perhatikan ini ya. Ayat 21. Saya baca ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ya banyak dalam kekristenan orang berseru kan, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuhan Yesus lah, ngaku Yesus Tuhan lah. Udahlah. Tunggu dulu lah. Ya. Di hari penghakiman di sini akan dihakimi. Saudara nanti akan lihat. Orang-orang yang gak masuk kerajaan surga itu bukan orang-orang sederhana dalam kekristenan. Perhatikan ini. Ya. Bukan siapa orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Kehendak Bapa itu apa? Artinya para pemimpin jadi hamba, jadi budak ya. Melayanilah, memberikan apa yang ada. Jangan narik orang.
Jangan juga narik duitnya, lebih haram lagi tuh. Ya biarpun kalau dalam doa kesudahan sudah dibilang, kalau saya menarik orang banyak, itu saya diberkati. Kalau saya narik duit banyak dan saya jadi kaya, itu tanda saya diberkati. Luar biasa penipuan itu. Tapi seluruh jemaat itu kayak kan domba-domba yang lugu gitu ya. Nanti kita lihat penghakimannya. Perhatikan nih. Di ayat 23, pada waktu itu lakukan terserang. Di sini ada orang yang bilang begini, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Saya membayangkan ini pasti orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang hebat ya. Barangkali dia bikin KKR ya, narik murid, ya narik orang, narik duit dan sebagainya ya. Ini karena nggak mungkin lah orang-orang sederhana yang dibilang bernubuat demi namamu, karunia banyak juga, mengusir setan demi namamu, bahkan mengadakan banyak mujizat, nggak sedikit, banyak. Dan dalam nama Tuhan dia lakukan mujizat itu. Tuhan nggak sangkal itu, betul. Memang kau bikin mujizat demi namaku, kau bernubuat demi namaku, usir setan demi namaku. Tapi katanya karena kau nggak melakukan aturan, gak menak. Kau melanggar aku dan pada waktu itu aku akan berterus terang, ayat 23, aku nggak kenal kamu. Nyala daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini pembuat kejahatan istilah Yunaninya nih anomia, illegality artinya tidak ikut aturan. Nah ayat anomia ini dimuncul juga di Matius 13 ini. Perumpamaan lalang dengan gandum ya. Coba saudara lihat ini Matius 13 ini. Ini ayat 41. Waktu anak manusia itu nyuruh malaikat, mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan. Gitu ya, nanti datang, kumpulin semua yang menyesatkan ini. Ya. Terus, dan semua orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan di sini anomia, katakan di sini dari dalam kerajaannya. Jadi dalam kerajaan sorga yang besar itu ada banyak orang yang bikin jahat. Karena dalam dunia kerjaan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yang dipilih itu orang-orang yang bukan yang orang hebat. Nah itu Lukas, baca dulu ya, Lukas 12 dulu ya, sebentar ya. Lukas 12 orang yang dipilih itu orang-orang yang kawanan kecil yang kepadanya Bapa di surga berkenan memberikan kerajaannya. Lukas 12 kita baca dulu ya, bentar. Lukas 12 ayat 32. Ini karena banyak orang Kristen merasa kalau Tuhan Yesus datang, haleluya, Tuhan Yesus akan angkat saya ke surga. Enggak gitu. Saudara, Tuhan Yesus datang untuk menghakimi umatnya. Dunia kekristenan akan dihakimi. Lukas 12 dulu, kita lihat ayat 32. Di sini dikatakan, janganlah takut, hai kamu kawanan kecil. Karena dalam dunia kekristenan itu besar itu. Kayak Paulus bilang, dalam rumah yang besar. Itu banyak yang dipanggil itu. Tapi nanti aja banyak perabot kan, ada banyak yang ada kayu, ada yang emas, ada yang benar. Ini janganlah takut hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jadi dalam dunia kekristenan yang banyak yang dipanggil ini, hanya sedikit ada yang mendapat kasih karunia untuk memperoleh kerajaan sorga. Jadi mendapat kerajaan sorga itu jangan percaya masuk sorga. Itu coba saudara cari di ayatnya. Percaya masuk sorga ada nggak? Setengah ayatnya kayak gitu. Nggak ada saudara. Kalau percaya itu dapat hidup kekal, hayat. Tapi hayat ini kan mesti bertumbuh. Yesus datang memang untuk memberikan hayat. Joy istilah Yunaninya itu. Dan itu harus bertumbuh. Nah dalam perumpamaan penabur itu yang bertumbuh itu banyak kasus. Ada yang jatuhnya itu hayatnya jatuh ke tanah hati ya, di trotoar keras nggak bertumbuh dia, langsung dicuri. Ada yang di tanah yang di situ berbatu, ya, hanya sedikit tumbuh ya sebentar, tapi udah gitu datang pencobaan hilang, ya nggak berbuah. Ada juga yang semak duri, ya dijepit oleh kekayaan dan kekhawatiran dunia, dan bertumbuh. Jadi artinya percaya Yesus itu dapat hidup kekal, bukan langsung terus dapat kerajaan surga, karena kerajaan surga hanya diberikan oleh Bapa kepada yang kawanan kecil ini. Itu pun kasih karunia memang. Ya berarti bukan berarti kawanan kecil itu lebih hebat daripada, malah yang nggak hebat lah. Karena dalam kekristenan itu kan banyak pemimpin yang hebat, yang dengan khotbah yang hebat, narik orang gitu banyak, narik duit begitu banyak. Itu yang hebat-hebat itu. Ya. Nah ini kawan kecil yang sederhana aja, hanya dia mengikuti Tuhan dan mendapat kasih karunia untuk dapat kerajaan surga. Kerajaan surga itu tidak bisa hanya percaya Yesus masuk surga. Saya tantang saudaraku, carilah ayatnya itu.
Karena di kisah para rasul jelas untuk masuk kerajaan surga kita harus mengalami banyak penganiayaan. Ya. Oh, banyak ayat-ayatnya itu, ya. Pokoknya ya itu kan tipu dalamnya kekristenan itu. Percaya Yesus masuk surga, enggak ada itu. Karena bayangan dunia kekristenan itu surga itu di sana tuh. Nun jauh di sana, nanti kita percaya Yesus nanti diangkat ke sana. Enggak. Percaya Yesus itu dapat hidup kekal, tapi persoalannya hidup kekal ini bertumbuh atau tidak. Kalau kawanan kecil percaya Yesus dapat hidup kekal, dapat hayat, itu oleh kasih karunia bertumbuh dia. Karena di dalam nanti Tuhan Yesus datang itu kerajaan surga itu imam-imam dan raja-raja akan memerintah di bumi ini. Nah kalau orang dalam kekristenan hanya bayi-bayi, nggak bisa. Nggak ada bayi-bayi yang bisa memerintah menjadi imam-imam dan raja-raja. Tapi kawanan kecil karena mendapat kasih karunia, iya dia bisa bertumbuh. Bapaklah itu tanggung jawabnya untuk bikin kita bertumbuh menjadi raja-raja dan imam-imam untuk layak memerintah di zaman berikut, ya. Semuanya kasih karunia lah intinya. Tapi ingat ya, saudaraku, nanti makanya di hari penghakiman ketika Yesus datang ya, terjadilah banyak surprise lah kalau saya bilang ini. Karena nanti saudara jangan kaget kalau banyak pendeta-pendeta besar, para pengkhotbah besar yang bikin mujizat demi nama Yesus, bernubuat demi nama Yesus, melakukan mengusir setan demi nama Yesus. Banyak ini yang nanti ditolak ini. Oh iya kan Matius 7 udah jelas bilang itu. Dan juga ya ini waktu saya nggak cukup ini untuk ngejelasin semuanya ya. Bahwa intinya pokoknya banyak yang dipanggil tidak dipilih. Yang dipilihnya adalah kawanan kecil yang kepadanya Bapa di surga berkenan memberikan kerajaan surga itu. Ya, jadi ingat ya, percaya Yesus dapat hayat, joy. Persoalannya hayatnya bertumbuh atau tidak, itulah dia soal kasih karunia yang berikut. Jadi karena banyak dipanggil, sedikit yang dipilih. Kayak penang itu panggil, dipilih, setia. Ini semua kasih karunia karena Bapa sudah mau memberikan itu. Kita ambil kesimpulan lah, ya. Kesimpulannya begini jadinya. Penghukuman atau penghakiman sudah dibuatkan, baik kasus di sini Raja Sedekia maupun kasus sudah kekristenan sudah dinubuatkan. Saudara kalau baca Wahyu 17-18 kita nggak ada waktu untuk itu. Pokoknya sudah di ini dunia kekristenan akan dihakimi. Untuk apa dihakiminya? Untuk memilih ya. Kalau perumpamaan pukat itu mana ikan yang baik, mana yang enggak. Kalau perumpamaan lalang di antara gandum, mana yang lalang, mana yang gandum. Terus perumpamaan gadis bijaksana, mana yang bijaksana, yang bodoh. Itu bisa-bisain gitu. Ya. Nah, yang kawanan kecil inilah yang akan memerintah, yang mendapatkan kasih karunia untuk memerintah. Yang lainnya perlu disiplin dulu. Gimana caranya ya? Pokoknya Tuhan tahu bagaimana cara mendisiplinnya. Ya. Jadi tidak bisa langsung ya percaya Yesus masuk surga. Itu jangan curang. Saya tantang curang. Cari ayatnya itu. Mana ada percaya Yesus masuk surga? Percaya Yesus dapat hidup kekal. Tapi urusannya nanti ya, bagaimana ini mengenai hidup kekal ini. Apakah kita mendapat kasih karunia seperti kawan kecil atau tidak? Haleluya. Amin.